Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk mengerti, memahami lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan renungan ini dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, saya senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam renungan singkat yang akan saya bawakan saat ini, saudara. Nah, saat ini adalah renungan sambungan dari renungan Selasa yang lalu, di mana ketika itu saya sampaikan tentang Yeremia 9 ayat yang ke-23. Nah, hari ini atau saat ini kita akan sama-sama membahas ayat ke-24-nya. Oke, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya beri judul renungan ini adalah bermegahlah karena kau mengenal Tuhan. Kalau di waktu yang lalu dikatakan jangan bermegah karena A, B, dan C, saudara. Ya, saudara bisa nonton kembali di YouTube-nya. Dan kalau kali ini, saudara, dikatakan bermegahlah karena engkau mengenal Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, saudara. Jadi dari kedua ayat ini kita dapat melihat bahwa ternyata memahami dan mengenal Tuhan dengan benar itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Yang harus kita lakukan selama kita hidup. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan dengan benar, kita tidak akan mungkin memperoleh hidup yang kekal. Ini harus benar-benar kita yakini dengan yakin di dalam hati kita, saudara ya. Nah, ada 3 hal yang disampaikan bahwa dikatakan di ayat Yeremia tadi bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Yang pertama, kasih setia. Jadi yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, saudara. Kita tahu semua ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita yakin betul, saudaraku, bahwa dia Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang rela korbankan dirinya. Salib adalah bukti karya kasih Kristus yang sungguh sangat amat sempurna. Karena kasih tidak akan terlepas dari yang namanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah menyia-nyiakan salib Kristus. Jangan pernah menyia-nyiakan kasihnya yang begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Respon yang benar adalah kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Dan bicara tentang kesetiaan, saudara, tidak terlepas bahwa Tuhan tetap setia menantikan saudara dan saya. Meskipun sering kali mungkin kita terjatuh, berkali-kali kita terjatuh, kita menjauh daripada Tuhan, tapi Dia tetap setia menantikan engkau kembali kepadanya. Dan yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah bicara tentang keadilan. Tadi dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan, saudara. Bicara tentang keadilan tidak terlepas dari yang namanya hukum. Dan bicara tentang hukum tidak terlepas dari yang namanya hakim. Dan kita tahu semua bahwa satu-satunya hakim yang adil, yang mengadili umat manusia seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-42, demikianlah firman Tuhan dikatakan, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang
ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara, dari ayat ini kita tahu betul, tetapi mengapa kita masih seringkali menghakimi orang lain? Kita seringkali main hakim sendiri, saudara. Kita membalas orang lain yang jahat sama kita dengan kejahatan juga. Bukankah Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hal ini berkenaan dengan bahwa Tuhan adalah hakim yang akan membalaskan setiap perbuatan orang baik maupun orang jahat, saudara. Jadi tugas untuk menghakimi dan membalas perbuatan jahat orang yang jahat sama kita itu adalah Tuhan. Wewenangnya Tuhan, saudara. Bukan kita. Tugas kita hanyalah mengasihi dan mengampuni serta berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat jahat sama kita. Ini benar-benar harus kita pahami dengan benar, saudara. Bahwa bicara tentang keadilan, Tuhan adalah satu-satunya hakim yang adil. Dan yang ketiga, dikatakan apa, saudara, tadi? Kebenaran. Tuhan kita adalah kebenaran, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan jelas dikatakan bahwa akulah kebenaran. Kita tahu semua bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu setiap orang yang berada di dalam Tuhan, dia berada di dalam kebenarannya, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya dari dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran, saudara. Tetapi sayangnya, saudara, banyak orang percaya yang terintimidasi oleh perkataan si jahat. Si jahat berusaha untuk mempengaruhi pikiran saudara dan berkata bahwa engkau adalah seorang pendosa, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tidaklah mengherankan, saudara, banyak orang-orang yang akhirnya yang terintimidasi itu, mereka semakin jauh dari Tuhan, mereka merasa bahwa aku tidak layak. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau engkau menyadari Tuhan adalah kebenaran dan engkau menyadari bahwa engkau hidup di dalam jalannya Tuhan, engkau harus kembali, engkau harus cepat minta ampun sama Tuhan ketika engkau berbuat dosa. Mohon belas kasihan Tuhan dan percayalah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, penuh kasih kepada seluruh umatnya, saudara. Jadi kita harus berusaha mengusahakan diri kita setiap hari untuk bertingkah laku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi saya akan simpulkan dari renungan saya saat ini, saudara, bahwa ada 3 hal yang kita pelajari tentang Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dia Tuhan yang adil dan Dia Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar mengenal Tuhan setiap hari dan alami perubahan dalam hatimu. Karena ketika hatimu berubah, maka hidupmu pun akan berubah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk renungan ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Roh Kudus yang akan memampukan kami dan akan menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi terang dan dalam dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan Yesus, nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, aku serahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang akan melawat satu persatu. Engkau Tuhan yang akan mendengar setiap seruan dan permohonan anak-anak-Mu, dan Engkau Tuhan yang akan berikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.